Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal. Nama saya Alvin Nur, mahasiswa program studi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas praktik 1 untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Tugas ini meminta kita untuk membangun antarmuka atau front-end dari aplikasi pemesanan bahan ajar SITA Universitas Terbuka. Dalam proses perancangannya, saya berfokus pada implementasi HTML yang semantik, desain CSS yang responsif, serta manipulasi JavaScript DOM untuk membuat halamannya interaktif meskipun tanpa database backend sungguhan. Mari kita bedah mulai dari struktur proyeknya. Untuk menjaga kerapian dan kemudahan maintenance, saya menerapkan modularitas file. Di folder root, saya meletakkan seluruh file HTML seperti indeks HTML, dashboard, stock, monitoring, dan yang lainnya. Untuk gaya visual, saya memisahkannya secara eksternal ke dalam folder CSS berisi style CSS. Lalu untuk logikanya, saya menggunakan folder JS yang berisi data sebagai dummy database dan script untuk memanipulasi DOM atau dokumen objek model. Pendekatan ini membuat kode lebih bersih dan terstruktur. Dalam penulisan struktur HTML, saya memastikan kodenya valid dan semantik. Alih-alih hanya menggunakan tag div, untuk semua elemen, saya menggunakan elemen yang mempresentasikan fungsinya. Tag nav untuk menu navigasi di bagian sidebar. Tag main untuk membungkus konten utama pada setiap halaman. Tag section dan artikel untuk membagi card informasi dan data bahan ajar agar strukturnya lebih jelas dibaca oleh mesin pencari maupun screen reader. Sini bisa kita lihat, di sini ada section. Lalu sini ada nav sebagai navbar di halaman dashboard. Lalu untuk mencari bahan ajar, di sini kita contoh di tracking ya. Di sini. Section. Oke. Beralih ke antarmuka, saya merancang UI yang rapi, modern, dan bernuansa biru menggunakan CSS. Saya menggunakan root untuk menyimpan variabel warna seperti background main dan primary. Ini adalah langkah efisien agar warna konsisten dan mudah diubah. Lalu saya juga mengandalkan CSS grid dan flexbox. Contohnya pada kelas add layout. Saya menggunakan grid untuk membagi layar menjadi dua kolom, yaitu sidebar dan konten utama. Di bagian kartu dashboard dan daftar stok, saya menggunakan grid template columns, repeat autofit min max, agar tampilannya responsif secara otomatis tanpa banyak media query. Sebagai nilai tambah, saya membuat efek hover, box shadow, dan custom match image berbasis SVG untuk icon-icon di sidebar agar UI terlihat lebih elegan dan dinamis layaknya dashboard profesional. Oke. Kita beralih ke halaman login. Ini adalah halaman pertama ketika kita membuka dashboard Sita ya. Jadi kita harus login dulu. Sekarang mari kita lihat interaksinya. Pada halaman login, saya menerapkan validasi form menggunakan atribut require di HTML dan pengecekannya di JavaScript. Jika user memasukkan email atau password yang tidak ada data di JS, sistem tidak menggunakan alert bawaan browser yang kaku. Sebagai bentuk kreativitas, saya merancang modal box custom yang muncul secara pop-up di tengah layar dengan pesan email atau password yang Anda masukkan salah. Di sini kita coba tes. Ini data yang ada di script JS ya.
Di sini saya ubah A-nya menjadi add. Coba sign in. Sorry, ini nggak bisa ya. Ganti E deh. Sign in. Nah, sini akan muncul pop-up login gagal. Email atau password yang Anda masukkan salah. Di sini juga terdapat tombol lupa password dan daftar. Jika diklik akan memunculkan instruksi via modal box tersebut. Di sini saya menambahkan modal supaya jika user lupa password mereka, maka mereka harus menghubungi administrator Sita atau UT untuk proses reset password. Dan daftar juga di sini sama. Di sini pendaftaran akun baru dilakukan melalui unit administrator agar role dan lokasi sesuai data UT. Seperti itu. Kita lanjut ke script. Logika utama aplikasi ini berjalan di script.js yang memanfaatkan manipulasi DOM. Saya menggunakan local storage untuk menyimpan data user yang berhasil login. Jika user mencoba akses dashboard tanpa login, fungsi protect page akan melemparnya kembali ke index.html. Seluruh data bahan ajar dan data pengiriman tracking dirender secara dinamis dari file data.js. Contohnya pada halaman informasi stok, saya mengambil variabel array data bahan ajar, lalu menggunakan metode map untuk mencetak elemen artikel berisi informasi buku beserta gambarnya langsung ke dalam HTML melalui in.html. Sini kita coba lihat ya. Oke. Sini kita coba login dulu. Nah, ini adalah tampilan dashboard utama dari software Sita yang saya buat. Di sini kita langsung saja masuk ke data bahan ajar. Nah, ini adalah daftar bahan ajar yang ada di data.js ya, yang data dummy. Di sini ada buku pengantar ilmu komunikasi, manajemen keuangan, dan yang lainnya. Di sini juga lengkap beserta kode barang, kode lokasi, jenis, edisi, dan stoknya. Nah, pada halaman dashboard saya membuat greeting yang berubah dinamis berdasarkan waktu lokal, pagi, siang, sore, malam, dengan menggunakan objek new date dan get hours. Nah, jadi ketika di jam sekarang adalah jam setengah 10 malam, di sini tulisannya selamat malam. Tapi jika kita membuka dashboardnya di pagi hari ketika jam 8 pagi atau jam 9 pagi, di sini teksnya akan berubah menjadi selamat pagi. Seperti itu. Dan ini adalah nama user yang login. Lalu di sini ada recursion system yaitu total user, total bahan ajar, total stok, total data tracking, dan ini adalah aktivitas tracking terbaru dan informasi pengguna. Oke. Sebagai tambahan, kelengkapan pada halaman tracking, user bisa memasukkan nomor delivery order atau DO seperti sini. Di sini saya coba contoh 2023001234. JavaScript menangkap value input tersebut, mencari kuncinya di dalam objek data tracking, lalu secara dinamis mencetak progress bar atau timeline perjalanan paket ke layar. Ini hasilnya. Di sini ada nomor DO, nama penerima, status, ekspedisi, tanggal kirim, paket, total, dan ini riwayat perjalanannya sudah sampai mana. Sebagai tambahan kelengkapan fitur, saya juga mengekspansi data JavaScript untuk membuat tabel rekapitulasi dan history. Semua tabel ini di-generate menggunakan DOM. Di sini kita coba melihat-lihat ya. Ini adalah informasi stok bahan ajar tadi. Lalu ini adalah monitoring progress DO bahan ajar. Di sini tabel yang kita buat menggunakan DOM. Nah, ini ada data yang kita coba tracking tadi. Lalu ini adalah recapnya. Recap data bahan ajar. Lalu ringkasan recap dan history.
Kesimpulannya, dalam merancang aplikasi ini, alur berpikir saya adalah memisahkan antara data di file JS, struktur di HTML, dan style di CSS, lalu menggabungkannya melalui manipulasi DOM untuk menghasilkan simulasi aplikasi front-end yang utuh, interaktif, dan sesuai dengan skenario delivery order di universitas terbuka. Sekian penjelasan dari saya mengenai tugas praktik satu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.